tubuh Kristus ada di surga. Dan ia hadir di dunia hanya melalui Roh Kudus. Tak benar itu menurut mereka ini ya. Yesus Kristus hadir dalam sakramen Maha Kudus. Bagaimana kita menanggapinya? Tanggapan seorang Katolik biasanya bukan balik menyerang. Tetapi seorang Katolik yang baik dia harus merefleksikan dirinya. Bahwa pertanyaan itu sebenarnya mau mengundang kita untuk menyelam masuk lebih dalam lagi pada apa yang kita imani. Kedua kritik di atas punya persamaan dasar bahwa menentang kepercayaan Katolik bahwa hosti suci sungguh-sungguh menghadarkan Yesus Kristus. Namun bila kita pikir lebih dalam, sebenarnya ada pertentangan di antara dua artikel di atas tadi. Pertentangannya terletak dalam alasan yang mereka ajukan untuk mengkritik iman Katolik. Yang satu mengatakan, Yesus Kristus itu ada di sisi Bapa. Ia adalah Allah. Maka dari itu ia ada di mana-mana karena disebut Maha Hadir. Dan karenanya tak bisa dipenjarakan dalam hosti kecil buatan manusia. Yang satu mengatakan demikian. Allah tak bisa dipenjarakan dalam hosti kecil buatan manusia. Yang lain justru mengatakan sebaliknya. Yesus Kristus sudah mulia di sisi Bapa, maka tubuhnya tak ada di dunia ini. Karena di dunia ini ia hanya hadir melalui Roh Kudus. Dengan kata lain, yang satu percaya Yesus Kristus Maha ada juga di dunia, yang terminologi kedua ini mengatakan bahwa Yesus Kristus ada di surga dan karena itu tidak hadir lagi di dunia. Pandangan tentang Yesus Kristus kita akan menanggapi ya untuk artikel yang pertama dulu. Pandangan tentang Yesus Kristus yang dipenjara atau dikungkung dalam roti kecil, tipis, buatan manusia, terlalu bersifat picik, manusiawi, dan jasmania. Karena yang dia lihat hanyalah unsur materi belaka. Memang benar, Yesus Kristus itu ada di sebelah kanan Bapa saat ini. Dan benar bahwa ia hadir di mana-mana. Justru karena dia dikatakan juga oleh mereka tadi maha hadir. Maka tidak ada keberatan dalam hosti kudus atau sakramen Maha Kudus. Bahkan di sana, yakni dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsekrasi, dia hadir secara istimewa. Hal ini terjadi karena kuasa sabdanya sendiri pada perjamuan malam terakhir. Seperti akan kita lihat nanti. Namun perlu dicamkan bahwa kehadiran Yesus dalam sakramen, dalam ekaristi, misa atau pelayan sakramen Maha Kudus sama sekali tidak mengurangi kehadirannya di tempat lain. Yesus tetap hadir di mana-mana. Dia bisa hadir di sini, hadir di sana, hadir di tempat lain, hadir di tempat ini. Tidak kurang satupun unsur hidupnya. Karena Tuhan melampaui batas-batas ruang dan waktu. Mungkin orang yang mengatakan itu kan argumentasi pribadi. Tidak, saya akan mengutip argumentasi berdasarkan kitab suci yang saya sampaikan barusan. Bahwa Yesus tidak terbatas pada satu tempat ataupun satu waktu saja. Artikel yang kedua. Artikel kedua ini lebih sulit untuk ditanggapi karena rumusannya terlalu singkat tadi. Tidak begitu jelas apakah dia mengadakan pembedaan antara tubuh jasmani Yesus yang dulu pernah hidup di dunia dan tubuhnya yang sudah mulia di surga. Kita andaikan saja bahwa dia memang mengadakan perbedaan semacam itu.
Dan dengan pengandaian ini, kita akan memberikan jawaban pada halaman berikut ini. Dalam tulisan itu, pengarang artikel kedua mau menghadapkan orang Katolik pada dua pilihan sepintas lalu, sama sulitnya. Dia ingin memojokkan orang Katolik pada apa yang disebut dilema, yakni pada dua ujung tanduk. Pilih yang ini salah, pilih yang itu juga salah. Bagaikan orang yang harus makan buah si malakama. Di manakah letak dilemanya? Atau di manakah letak buah si malakamanya dari pernyataan yang kedua tadi itu? Kalau orang Katolik mengatakan bahwa Yesus hadir dalam Hosti Kudus adalah tubuh Yesus yang dulu pernah di dunia, maka orang itu akan mengajukan keberatan. Menurut kitab suci sendiri, Yesus tak pernah berada di beberapa tempat sekaligus. Yesus tak pernah dapat di lokasi. Jadi, dia pasti akan menyimpulkan iman Katolik omong kosong. Sebab, bagaimana mungkin Yesus berada di mana-mana dalam rupa hosti yang tersebar di seluruh dunia? Saya akan mengungkapkan problematikanya tadi itu terkait dengan buah si malakama tadi itu. Satu sudut ini. Sementara di sudut yang lain, kalau orang Katolik mengatakan bahwa yang hadir dalam Hosti Kudus itu adalah tubuh Kristus yang mulia di surga, maka orang itu akan mengajukan keberatan ini. Bahwa tubuh Kristus yang mulia itu tidak hadir di dunia lagi. Karena di dunia dia hadir hanya melalui Roh Kudus. Demikian Bapak Ibu ya, cukup jelas ya. Kalau kita ikut dengan terminologi dia, kita akan didorong pada dua sudut yang sama-sama salah. Inilah disebut dilema. Kita tidak akan masuk ke salah satu manapun. Karena yang menjadi term dia itu saja sudah tidak benar. Melawan serangan artikel kedua ini, kita tak bisa mengatakan bahwa paham yang dianut terlalu sempit dan manusiawi belaka. Ada dua alasan untuk mengatakan hal itu. Bahwa orang ini terlalu sempit dan manusiawi belaka. Dia memaksakan persepsi pribadinya kepada institusi iman Katolik. Alasan yang pertama. Ia mau memisahkan secara tegas tubuh Yesus yang duniawi, historis dari tubuh Kristus yang kini sudah mulia di surga. Pembedaan ini tidak tepat, terlalu manusiawi karena Yesus benar-benar dibuat sungguh sangat sama seperti kita. Dalam iman orang Katolik percaya bahwa dalam tubuh Yesus yang menderita dan wafat di salib itu sudah terkandung tubuhnya yang bangkit dan mulia. Sebaliknya, tubuh Kristus yang mulia tetap mengandung tubuhnya yang menderita. Sebab dalam suatu penglihatan Yohanes melihat Yesus Kristus di surga sebagai seekor domba yang mempunyai ciri seperti telah disembelih. Ini bisa kita lihat dari kutipan Wahyu 5 ayat 6. Jelas, Yesus kini mulia di surga wafat di salib. Meskipun kini keadaannya sudah jauh berbeda. Jadi, dalam sakramen Ekaristi, hadirlah secara serempak seluruh misteri Yesus Kristus. Mulai dari Yesus Kristus, Putra Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus yang wafat dan bangkit, sampai dengan Yesus Kristus yang mulia bersama Bapa di surga. Dengan demikian ada sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin dua atau tiga kenyataan yang berbeda itu, wafat, bangkit, menjelma manusia, terjadi dalam satu waktu, yang lain itu tercakup dalam satu peristiwa saja? Bagaimana bisa? Bagi manusia hal itu mustahil.
Tapi bagi Tuhan, tidak. Pada malam menjelang sengsaranya, Yesus sudah mengatakan kepada para murid, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yang dimaksud dengan tubuh yang diserahkan bagimu adalah tubuh yang nantinya, yang besok itu akan dikurbankan di kayu salib. Begitu juga dengan cawan yang atasnya Yesus bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Padahal waktu itu belum ada darah tertumpah, tetapi yang dimaksud Yesus dengan darah yang ditumpah adalah darahnya yang masih akan dicurahkan di kayu salib. Jadi, kurban Yesus pada salib sudah diantisipasi atau diadakan lebih dulu dalam perjamuan malam terakhir 1 hari sebelumnya. Bagi Allah, 2 hal tersebut terjadi bersamaan. Meskipun bagi manusia, keduanya itu terjadi satu berurutan sesudah yang lain. Sehingga kita bisa melihat ada dimensi ilahi dan dimensi manusiawi. Yesus sudah tahu apa yang terjadi hari esok dan yang akan terjadi, semua dia sudah tahu. Ya. Kita belum, maka kita melihat tahap-tahap perjamuan malam, makan roti, minum anggur. Karena kita belum sampai pada penyalipan Yesus, tapi Yesus sudah melihat. Inilah yang mau kami jelaskan dalam argumen ini. Sebab orang yang mengatakan dalam argumentasi kedua tadi itu dia memisah Yesus yang di surga, Yesus yang di dunia. Berdasarkan kutipan kitab suci ini Injil Lukas bahwa Yesus sudah menghadirkan dirinya utuh. Dia katakan, ambillah tubuhku dan darahku. Yesus belum disalib, tapi Yesus sudah tahu dia pasti disalib. Karena kalau memang itu tidak seturut kehendaknya, pasti tidak akan terjadi. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu satu, tak terbagi-bagi. Karena Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Maka kita percaya bahwa dalam sakramen Ekaristi yang seutuhnya, yang benar-benar manusia dan benar-benar Allah, yang hadir dalam host adalah Yesus yang pernah hidup di dunia dan sekaligus yang telah mulia di surga. Martin Luther sendiri pun, salah satu bapak Protestantisme, pernah berkata, saya percaya bahwa tubuh Kristus ada di surga. Saya percaya juga bahwa tubuhnya ada dalam sakramen. Saya tak peduli apakah itu bertentangan dengan kodrat alam atau tidak. Asalkan hal itu tak bertentangan dengan iman. Ketika kita melihat iman dalam persepsi duniawi, maka pada saat itu kita sudah terikat. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang hal rohani, hal surgawi, kita berpapasan kepada segala hal yang unlimited, tidak terbatas. Sehingga Rasul Santo Agustinus saja ketika dulu mau mendefinisikan tentang Allah Tritunggal, dia menggambarkan dirinya seperti mau memasukkan air laut ke dalam lubang yang dia gali di pasir di tepi pantai. Sia-sia. Alasan yang kedua. Pengarang artikel kedua itu mempunyai paham tentang surga dunia yang sempit. Dalam pandangannya seakan-akan surga dan dunia itu adalah dua tempat jasmaniah yang terpisah satu sama lain. Begitu jauh. Surga berada jauh di atas, sedang dunia berada jauh di bawah. Bisakah gagasan sempit dan jasmaniah ini diterima? Menurut keyakinan Katolik, Yesus itu maha kuasa dan hadir di mana-mana. Biarpun ia kini sudah bertahta bersama Bapa di surga, itu tidak berarti dia tidak hadir menyertai di umatnya di dunia. Mari kita ingat sabdanya ini. Di mana ada dua kumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Injil Matius 18 ayat 20. Apakah karena Yesus sudah berada di sisi Bapa di surga, ia lalu tidak berada di tengah umatnya yang sedang berkumpul dalam namanya?
Apakah Yesus tidak bisa pada saat yang bersama di tengah-tengah dunia, di tengah umatnya yang tersebar di seluruh dunia? Kita lihat ekspresi Bapak ini. Udah jelas tidak. Jelas bisa bahwa Yesus tak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus Kristus yang demikian itulah yang hadir dalam ekaristi, dalam rupa roti dan anggur yang tak bisa dipisahkan oleh ruang maupun waktu. Sehingga ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita harus masuk ke dalam term yang disebut metafisik, melampaui hal-hal yang fisik. Mungkin pengarang artikel kedua masih bisa mengelak lagi dengan mengatakan, ya, tapi kalau Yesus hadir di tengah umat, sebenarnya yang hadir bukan Yesus sendiri, tetapi Roh Kuduslah yang hadir. Pertanyaan kita kepadanya, kalau demikian responnya. Benarkah kita dapat membedakan secara tegas antara kehadiran Yesus sendiri dan kehadirannya melalui Roh Kudus? Kalau dia ini yang bertanya ini orang Kristen, pasti dia akan malu ketika kita tanya balik, apa itu arti Allah Tritunggal? Apakah Allah Tritunggal di surga tinggal dua pribadi saja, sementara Roh Kudusnya di dunia, satu di dunia, dua di surga? No. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jelas argumen di atas tidak bisa kita terima. Lebih lanjut, apakah karena Yesus kini berada di sisi Bapa, maka di dunia ini dia hanya bisa hadir melalui Roh Kudusnya saja? Ini pemikirannya terlalu sangat mekanik sekali. Sehingga jadi Yesus Kristus tetap hadir dalam umat yang dianiaya. Faktanya, meskipun Yesus sudah wafat dan bangkit ke surga, faktanya dalam kisah para rasul kita melihat. Yesus berkata pada Saulus yang mengejar umatnya, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi, Yesus Kristus tetap hadir dalam diri umat yang dianiaya oleh Saulus. Kalau begitu kita harus menafsirkan secara lebih luas maksud kehadiran Yesus melalui Roh Kudus. Seperti diwartakan dalam Yohanes 14-16. Yang jelas kehadiran Roh Kudus di dunia ini tak boleh diartikan sebagai penggantian total dalam arti tegas kehadiran Yesus. Yesus hadir secara utuh melampaui batas ruang dan waktu. Maka dengan argumen-argumen biblis yang sudah kita lihat di atas tadi, jelaslah bahwa Kristus sendiri yang hadir dalam ekaristi, dalam hosti kudus, yang istilah kita dalam sakramen Maha Kudus. Itu bukan simbol. Nah, kalau Yesus tetap hadir di mana-mana, di dunia, di tengah jemaat, maka dengan cara yang jauh lebih sempurna, Yesus hadir dalam sakramen ekaristi. Sekali lagi, ini memang suatu misteri yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh otak manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu ini. Adalah pikiran yang manusiawi dan sempit mengatakan perbedaan tegas antara Yesus yang bertahta di surga di sisi kanan Bapa dan Yesus yang hadir di dunia hanya melalui Roh Kudus saja. Yesus hadir dalam rupa roti dan anggur. Kehadiran terjadi karena Yesus sendiri dalam perjamuan terakhir menjanjikan kehadirannya nyata dari seluruh dirinya dalam rupa roti dan anggur. Atas roti yang dibagi-bagikannya dia bersabda, inilah tubuh. Dan atas cawan anggur yang dia bagikan, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
perhatikan bahwa dalam mentalitas Ibrani, tubuh mewakili seluruh pribadi manusia. Begitu juga dengan darah. Oleh karena itu dengan memberi tubuh dan darahnya, Yesus sebenarnya mau mengatakan, inilah aku, inilah seluruh diriku. Dia memberikan seluruh dirinya yang benar-benar Allah, benar manusiawi. Bapak Ibu, inilah katekesenya untuk kita sekaligus apologetika dan katekese. Karena tak jarang sering juga umat bertanya dengan saya, Pastor, apakah utuh yang kita terima? Sebab saya hanya menerima, setiap misa hanya menerima tubuh Kristus, darahnya kok enggak? Katanya. Dalam konteks mentalitas Ibrani, tubuh mewakili seluruh pribadi manusia. Demikian pula dengan darah. Jadi salah satunya itu, kalau kita terima itu sudah mewakili dirinya semua. Lalu pastor kalau menerima duanya itu berarti lebih mujarab dong. Enggak juga. Karena tetap sama. Dia tak pernah bisa dibagi-bagi. Yang menentukan berkualitas tidaknya adalah ketika orang menerima dengan iman dan menghayatinya. Sama seperti pertanyaan Yesus. Yesus, di situ apa itu saudaramu dan ibumu? Bukan. Yang menjadi ibu dan saudaraku adalah mereka yang mendengar sabdaku dan tekun melaksanakannya. Sehingga kalau ada orang bertanya, dia terima komuni, tapi setelah terima komuni dia buat yang nggak benar juga. Yesus selalu memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Tetapi kembali lagi, pilihan bebas ada di dalam setiap manusia, kehendak bebas. Kemudian, misteri pengosongan diri dalam Ekaristi. Apa maksudnya? Yesus Kristus berkenan hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur. Memang apa yang kelihatan adalah rupa roti dan anggur, rasa dan warnanya pun warna sama. Rasa sama, roti dan anggur. Tetapi secara spiritual, orang Katolik percaya, hakikat atau substansi roti dan anggur diubah menjadi hakikat atau substansi tubuh dan darah Yesus Kristus. Perubahan ini terjadi dalam misa kudus. Dan perubahan hakikat substansi disebut transubstansiasi. Hal itu terjadi berkat janji Yesus sendiri dalam berkat kuasa Roh Kudus. Karena itu sakramen tubuh dan darah Kristus bukan simbol belaka, melainkan benar menghadirkan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu pasti bertanya, pada waktu perayaan Ekaristi, dalam momentum apa itu pastor terjadi transubstansiasi? Jawabannya sederhana, dalam momen doa syukur agung. Ajaran Rasul Paulus tentang Ekaristi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur atas persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dari kutipan 1 Korintus 11 ayat 27 ini tampak. Paulus mau membedakan antara perjamuan dengan makan minum biasa. Ketika kita melakukan perjamuan seperti yang dikatakan oleh Yesus lakukan ini sebagai kenangan akan daku, maka yang diterima setiap orang yang ikut perjamuan itu bukanlah materi yang berfungsi untuk tubuh biologis semata. Bukan. Bahasa Paulus sungguh jauh dari bahasa lambang atau simbol untuk tubuh dan darah Kristus. Sehingga dia sampai mengatakan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan dengan apabila dia menyantap makanan minuman itu dengan tidak layak. Dalam Ekaristi kita bersatu dengan simbol tubuh dan darah Kristus. Melakukan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus sendiri. Dan persatuan yang baik secara fisik maupun secara rohani itu sangat mendalam ketika kita menyambut tubuh dan mengatakan amin dan menelan tubuh Kristus secara fisik dalam hidup kita. Sehingga
Pertanyaannya, Pastor, bagaimana kalau misalnya kita benar-benar ya dalam kondisi darurat, tidak bisa menerima tubuh Kristus seperti itu, Pastor. Apalagi uskup sudah memberi dispensasi untuk ikut perayaan misa daring saja. Kembali lagi kita harus ingat, ya, janganlah kita memakai kasuistik untuk situasi yang umum. Mengeneralisasi, tidak. Peraturan umum dilakukan dalam situasi yang wajar. Tetapi ketika situasi khusus, maka dituntut perlakuan khusus pula. Dan kita percaya, kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, pasti berkarya seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan, yang terbaik bagi manusia itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, puncak dari bahan yang saya sampaikan adalah setelah saya memberitahukan tentang teori, tentang kitab suci, tentang ajaran para rasul gereja awali, sekarang kita akan melihat secara fisik juga mukjizat Ekaristi di Lanciano, Italia. Ini gerejanya, ini tabernakelnya, di sini ditatakan hosti dan darah. Inilah rupanya hosti, dan ini rupa darah itu. Mungkin Bapak Ibu udah banyak yang pernah tahu ya mukjizat Ekaristi di Lanciano. Lanciano adalah sebuah kota kecil di Italia. Terjadi mukjizat Ekaristi pertama, terbesar ke-8, lebih kurang tahun 750, seorang imam rahib Katolik meragukan kehadiran Yesus dalam Ekaristi. Untuk menjawab keraguan itu, Tuhan membuat mukjizat berikut. Sesudah kata-kata konsekrasi selesai diucapkan imam itu, roti kecil itu sungguh berubah jadi secuil daging manusia. Anggur menjadi 5 tetes bintik darah manusia berbeda bentuk dan ukurannya. Tubuh dan darah Yesus itu disimpan dengan baik sampai kini. Kemudian pada tahun 1970, bayangkan dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-20, sekelompok ahli anatomi, kimia, dan patologi Italia mengadakan penyelidikan atas relikwi itu. Hasilnya mengagumkan, dikatakan benar materi itu adalah daging, berupa jaringan otot dari jantung. Darah itu dinyatakan benar darah manusia. Selanjutnya para ilmuwan menyatakan ada satu keajaiban. Biasanya relikwi yang sudah tersimpan selama 12 abad, satu abad itu 100 tahun, Bapak Ibu, 1200 tahun lebih, tanpa ada bahan pengawet apapun, tetap utuh. Berikut kami akan putarkan video klipnya. Ini durasi videonya agak slow down ya. Terjemahannya kurang lebih bagian yang saya baca terakhir tadi sama. Rahib yang tidak percaya, kemudian berubah tubuh dan darah Kristus, kemudian setelah 12 abad masih tetap awet.
Suaranya ada. Hah? Ini ada. Ada. Saudari-saudara yang terkasih, demikianlah terkait dengan bahan yang kita beri tentang apologetika, bahwa hosti yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi adalah menghadirkan Kristus sendiri secara utuh. Dan puncaknya adalah ketika terjadi mukjizat perubahan tubuh dan darah Kristus, bukan hanya secara rohani, tapi secara fisik. Menjadi darah dan juga menjadi sekerat otot dari jantung yang terjadi di kota Lanciano, Italia tahun 750. Sekarang katekese singkat tentang praktek adorasi sakramen Maha Kudus dalam gereja Katolik. Saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sejarah bagaimana praktek adorasi. Kita sudah terbiasa sekali dengan adorasi, tetapi adorasi itu tidak muncul tiba-tiba begitu saja. Kita melihat bahwasanya ulasan tentang sejarah adorasi ini saya kutip dari tulisan Father John Heldon, Yesuit. Dia membagi 7 bagian tentang periode adorasi sakramen Maha Kudus. Yang pertama, zaman para rasul sampai abad pertengahan. Zaman para rasul, kepercayaan kehadiran Kristus secara nyata dalam Ekaristi tumbuh dari ajaran rasul, terutama Rasul Paulus, Yohanes. Mereka mengajarkan bahwa Ekaristi adalah Yesus yang secara nyata melanjutkan misi penyelamatan di antara manusia. Rasul Paulus dalam suratnya menegur jemaat yang melakukan pemecahan roti dengan cara menimbulkan perselisihan. Kutipan tadi, saya baca tadi kan, bahwa yang makan dan minum darah Kristus tidak dengan selayaknya berdosa. Lalu dia mengatakan, Ekaristi adalah tanda yang indah untuk agape, kasih. Sehingga mempunyai efek penyatuan gereja sebagai satu tubuh. Ketika kehidupan
membiara tak lagi terbatas dalam kehidupan bertapa, tapi kehidupan komunitas, para rahib punya kebiasaan membawa ekaristi atau hosti itu, terutama yang sedang bekerja atau melakukan perjalanan, hosti diletakkan di tempat kecil, atau di tas kecil, atau bahkan ada yang dikalungkan di leher, supaya lebih terjamin, tidak hilang atau tempatnya lebih terhormat. Manuskrip Irlandia dan Inggris menyebutkan kebiasaan tentang hal itu. Santo Comgall wafat tahun 601 memberi kesaksian tentang hal itu. Kemudian, setelah konsili Nicea tahun 325, ekaristi mulai disimpan di gereja dan biara. Alasan utamanya, supaya bisa disimpan untuk orang sakit yang butuh viatikum, atau yang mengalami ajal, atau perayaan lain. Maka kesakralan ekaristi harus diakui dan tempat penyimpanannya pun khusus. Jadi harus kita catat baik-baik itu, mulai adanya tabernakel itu tahun 325. Sekitar tahun 800-an, sakramen kudus disimpan di gereja dekat altar. Artinya dulu itu tabernakel tidak selalu di dalam gereja. Praktek menyimpan ekaristi di biara adalah kebiasaan universal saat itu. Sehingga tak ada bukti menyatakan sebaliknya. Bahkan sejak sebelum tahun 1000. Ada banyak peraturan tertulis yang masih eksis sampai sekarang yang mensyaratkan perlindungan elemen sakral itu dari profanasi, baik oleh tikus ataupun orang tidak saleh. Maka ekaristi disimpan di tempat terkunci dan kuncinya tersimpan tempat yang tak mudah dijangkau. Referensi tentang sakramen Maha Kudus tertulis jelas dalam riwayat Santo Basilius yang wafat tahun 379. Dikatakan bahwa Santo Basilius membagi hosti menjadi 3 bagian. Bagian pertama dimakannya, bagian kedua diberikannya pada rekan imam, bagian ketiga ditempatkan di tempat emas burung merpati yang tergantung di atas altar. Referensi berikutnya adalah temuan di biara Benediktin di Monte Cassino yang dihancurkan dalam Perang Dunia Kedua. Ada 2 buah tabernakel kecil kuno, terbuat dari emas dan perak. Tabernakel itu adalah milik Paus Victor ketiga, yang wafat tahun 1087, yang pernah jadi rahib di biara tersebut sebelum dipilih jadi paus. Bagian yang kedua, masa heresi Berengarius sampai Santo Fransiskus. Jadi Bapak Ibu, heresi, praktik heresi adalah ajaran sesat. Jadi Berengarius memberikan sebuah ajaran yang bertentangan sama sekali tentang arti dari sakramen itu sendiri. Menjelang abad 11, kita memasuki era sejarah baru adorasi ekaristi. Sampai masa itu kehadiran Yesus secara khusus dalam ekaristi tak dipertanyakan dan sudah dianggap wajar. Ekaristi disimpan di gereja, di kapel dan biara. Tapi kemudian revolusi menghantam gereja ketika Berengarius tahun 99 tahun sampai 1088 adalah seorang pemimpin diakon di Angers, Prancis. Secara publik dia menolak bahwa Kristus nyata hadir secara fisik dalam rupa roti dan anggur. Begitu seriusnya kasus ini saat itu. Hingga Paus Gregorius yang ke-7 memerintahkan Berengarius untuk menarik ajarannya. Dan itulah pernyataan definitif pertama gereja tentang yang harus dipercaya dan tak pernah secara serius ditentang. Paus Gregorius 7 sendiri adalah seorang rahib yang jadi paus. Yang imannya akan sakramen Maha Kudus telah dipupuk selama bertahun-tahun dalam biara Benediktin. Santo Fransiskus Assisi merupakan orang kudus yang mempunyai devosi yang sangat mendalam kepada sakramen Maha Kudus. Dia berkata, kitab suci mengajarkan bahwa Bapa berdiam dalam terang yang tak terpahami. 1 Timotius 6 ayat 16. Dalam Allah ada roh dan Santo Yohanes menambahkan, tak seorang pun pernah melihat Allah. Sebab Allah adalah roh. Dia hanya dapat dilihat dalam roh. Adalah roh yang memberi kehidupan. Daging sama sekali tak berguna. Tapi Allah Putra adalah sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Itulah mengapa mereka semua menjadi terkutuk yang melihat Yesus dalam kemanusiaannya, tapi tak melihat dalam kepercayaan akan roh kealahannya. Bahwa dia adalah putra Allah sejati.
Dengan cara yang sama mereka semua terkutuk melihat sakramen tubuh Kristus yang dikonsekrir di altar dalam rupa roti dan anggur oleh perkataan sabda Tuhan kita di tangan para imamnya. Dan tidak melihat atau percaya di dalam roh dan di dalam Allah bahwa ini sungguh tubuh darah Yesus Kudus, yakni Tuhan kita sendiri. Jadi sangat keras sekali Santo Fransiskus mengajarkan tentang tubuh dan darah Kristus. Kemudian zaman pertengahan sampai abad Konsili Trente. Sejak perayaan Corpus Christi ditetapkan oleh Paus Urban yang keempat, para paus terus mempertahankan iman gereja akan kehadiran Kristus yang tak terputuskan di dunia dalam rupa Ekaristi Kudus. Setiap ada pertentangan, gereja kembali mengeluarkan pernyataan yang lebih jelas tentang ajaran mengenai Ekaristi. Memasuki sebelum Konsili Trente, abad 14, saat berkomunikasi dengan Paus Armenian yang mohon bantuan subsidi, Paus Clemens IV menanyakan apakah mereka mengaku iman Katolik yang penuh. Di antara pembicaraan itu, Paus mensyaratkan bahwa mereka menerima pernyataan bahwa setelah perkataan konsekrasi, hadir nyata tubuh Kristus sama dengan tubuh yang dilahirkan perawan Maria yang dikurbankan di kayu salib. Kemudian terhadap pandangan Calixtines di tahun ke-15 yang mengatakan bahwa seluruh Kristus tidak diterima kecuali jika umat menerima komuni kudus dalam dua ropa. Artinya harus menerima hosti dan darah Kristus. Konsili di Konstans memutuskan untuk menyatakan dekrit yang menyatakan artikel iman bahwa seluruh tubuh dan darah Kristus benar terkandung di dalam rupa roti saja. Atau di dalam anggur saja. Ini didefinisikan dan ditegaskan kembali oleh Paus Martinus yang kelima. Lalu kita memasuki masa Konsili Trente. Di abad ke-16, seluruh ajaran iman Katolik tentang Ekaristi Kudus ditentang oleh para reformer Protestan. Sebagai konsekuensinya, Konsili Trente membahas mengenai hal ini secara menyeluruh. Konsili Trente mengajarkan Putra Allah Tunggal adalah untuk disembah dalam sakramen Ekaristi. Dengan penyembahan termasuk secara eksternal kelihatan. Karena itu, sakramen untuk dihormati dengan perayaan yang luar biasa dan agung dibawa dari tempat ke tempat dalam prosesi menurut ritus kebiasaan universal yang layak dari gereja kudus. Sakramen Ekaristi adalah dinyatakan secara publik dapat disembah. Pernyataan ini disetujui oleh Paus Julius yang ketiga dan menjadi dasar bagi ajaran kemajuan devosi kepada sakramen Maha Kudus dengan menyatakan agar dapat disembah itu. Kemudian bagaimana perkembangan adorasi Ekaristi? Devosi 40 jam. Sebelum akhir abad ke-16, Paus Clemens ke-8 di tahun 1592 mengeluarkan dokumen historis yang disebut Quaran Ore, 40 jam. Devosi ini mencakup 40 jam berdoa tanpa henti di hadapan sakramen Maha Kudus. Doa ini dilakukan tanpa henti. Hingga di gereja-gereja yang berbeda ditentukan oleh Paus ya. Pada hari-hari tertentu dilakukan devosi 40 jam. Dengan peraturan gereja-gereja dan waktu-waktu yang setiap jamnya dinaikkan. Tanpa henti di hadapan Tuhan. Di paroki-paroki di Kuskupan Agung Medan saya lihat mulai ada devosi. Ya. Tetapi di Jakarta tempat metropolitan di situ sudah jauh lebih familiar devosi. Dibuka 24 jam tempat devosinya. Dan selalu ada umat yang berdoa. Kemudian devosi penyembahan abadi. Penyembahan sakramen Maha Kudus secara terus-menerus disebut penyembahan abadi. Artinya, selalu ada orang yang menyembah berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus. Jadi secara literal maupun secara moral, penyembahan dilakukan tanpa putus. Hanya terjadi interupsi singkat, karena alasan tak terelakkan. Jadi saya teringat setiap kali kelompok karismatik buat acara ini, ada yang terus adorasi, ada tim doa istilahnya.
Adorasi tak terputus dilakukan di gereja kapel yang khusus. Adorasi tak terputus di gereja atau kapel di kawasan tertentu seperti di kuskupan atau negara atau seluruh dunia. Kebiasaan penyembahan abadi telah ada sejak abad keempat. Umumnya dilakukan 8 hari setelah baptisan. Jadi setelah lama sebelum ditentukan perayaan Corpus Christi, kebiasaan menyembah sakramen Maha Kudus dilakukan, baik para religius maupun awam. Perkembangan doktrin adorasi Ekaristi. Santo Yohanes Vianney mengatakan, Allah menantikan agar kita datang dan mengunjunginya dan memohon padanya di surga, di mana kita akan mulia dan jaya. Kita melihatnya dalam segala kemuliaan. Jika ia telah mempresentasikan dirinya sendiri di hadapan kita dalam kemuliaannya itu, sekarang kita tidak akan berani mendekat padanya. Tapi dia menyerahkan diri seperti orang dalam penjara yang berkata pada kita, tidak melihatku, tapi tak mengapa. Mintalah padaku semua yang kuinginkan, yang kau inginkan, dan aku akan mengabulkannya. Santo Yohanes dari Vianney menghabiskan waktu panjang di hadapan sakramen Maha Kudus. Dalam homili dia sering menghadap tabernakel dan berkata dan penuh perasaan, ia ada di sana. Maria Vianney adalah salah seorang imam ketika masa pendidikannya dicap sangat bodoh. Maka uskup meletakkannya di kampung supaya nggak jadi skandal, supaya nggak menangani masalah-masalah berat. Ternyata justru dari kampung terpelosok itulah hadir cahaya keselamatan. Orang banyak kali datang situ untuk aku dosa. Ini selalu tinggal di kamar pengakuan. Bahkan sekarang dia diangkat menjadi pelindung imam diosesan. Kemudian ajaran dan magisterium gereja. Di Konsili Trente mengatakan dalam sakramen kudus hadir Allah sama dan yang disembah oleh para rasul di Galilea. Ia bukan Allah yang untuk disembah, tapi juga Allah yang padanya kita dapat memohon. Banyaknya pengalaman umat akan kehadiran Yesus ini menghantar kita pada kesadaran betapa literalnya Yesus bersabda ketika berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Bagian penutup, rahmat melalui kemanusiaan Kristus. Jika ini dihayati maka sulit untuk melihat mengapa doa di hadapan sakramen Maha Kudus jadi sangat berdaya guna. Sebab sakramen tak hanya menyampaikan rahmat, tapi mengandung sang sumber rahmat itu sendiri, yakni Yesus sendiri. Yesus yang dulu melakukan banyak mukjizat menyembuhkan banyak orang sakit, mengajar dengan penuh kuasa, menubuatkan sengsara dan wafatnya sendiri. Yesus sang putra yang tunggal menjadi manusia tak hanya pernah hidup di dunia, tapi dalam Ekaristi sekarang tetap hidup di antara kita dan utuh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, tak terbelah-belah. Namun untuk menimbulkan kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terbatas dari Ekaristi, kita harus percaya terlebih dulu dalam Ekaristi. Hadirlah Yesus Kristus, Sang Penyelamat yang sama, yang telah mengambil rupa manusia untuk wafat bagi kita di Kalvari. Yang telah bangkit utara, menyampaikannya melalui kemanusiaan yang kini, yang telah dimuliakan berkat-berkat keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah sejarah singkat bagaimana adorasi sakramen Maha Kudus muncul sampai dengan perkembangannya sampai dengan pada saat ini. Dan gereja Katolik diperkaya dengan tradisi devosi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah selesai baik bahan apologetika maupun katekese, maka akan dibuka semua untuk bisa berdialog, tanya jawab, mengingat pada malam hari inilah yang menjadi final. Wah, ini ya. Karena mulai minggu depan saya sudah harus pindah ke Siantar dan saya masih belum tahu bagaimana di sana
apakah menunjang fasilitasnya untuk kegiatan ini, atau apakah juga tadi itu juga umat masih perlu atau tidak? Nah, kalau ya apa ya saya akan tetap mengupayakan. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menanggapi atau sharing di bagian akhir dari pertemuan kita setelah 16. Kami beri kesempatan sebebas-bebasnya. Shalom Romo. Shalom Pak Benyamin. Shalom Romo. Tentang Ekaristi, Hosti, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Hosti yang sudah dikonsekrasi ada expiry atau kadaluarsanya? Dan misalnya nggak dipakai lagi ya, atau kelebihan nggak bisa lagi dibagikan dengan umat, apakah ada caranya untuk menyingkirkannya atau membuangnya, Romo? Sebab saya dengar misalnya yang kayak di mana di Buenos Aires itu, di mana hosti itu yang jatuh ditaruh di air dan itu menjadi daging, jadi menjadi satu mujizat ya. Dan yang kedua, hanya penasaran saja Romo, ini hosti kira-kira ada sejarahnya, sebab sekarang ya kita bilang ya bentuk bulat, tipis. Kenapa misalnya nggak bentuk segitiga atau misalnya bentuk salib, dan misalnya kenapa nggak seperti roti tawar saja gitu? Hanya penasaran Romo yang kedua ini. Dan yang saya mau memberikan masukan, mau mengambil kesempatannya Romo. Waktu saya kerja di Filipina, saya masih muda, belum menikah. Ini bos pabrik seorang Protestan, tetapi dalam perayaan kebaktian itu Protestannya kita merayakan acara Ekaristi itu Romo. Maksudnya ya rotinya lain Romo, seperti roti biasa saja, itu dibagi, kita kope-kope sampai kecil, terus dia ada semacam jus, ada cup kecil dibagi-bagi, ada air saja dan rasanya seperti air sama sirup saja, rasa grapes gitu. Nah, itu yang dibagi-bagi dan kita mengadakan ya menurut saya sih sama dengan sakramen Ekaristi kita sebagai Katolik ya. Jadi saya kira kelompok Protestan yang ada pada waktu itu ya nggak mungkin menentang lagi tentang Ekaristi, sakramen Ekaristi kita. Dan pengalaman kesaksian Romo, misalnya kalau dalam doa lingkungan kita sebelum COVID, saya selalu himbau sama kawan-kawan itu, sakramen Ekaristi paling penting di gereja kita. Satu kekayaan dalam gereja Katolik. Sangat disayangkan. Saya kira kadang-kadang masalahnya bukan soal agama lain, tetapi di gereja kita sendiri itu orang kadang-kadang sudah terbiasa dengan menerima tubuh Kristus, ya, sudah menjadi seperti biasa saja. Saya himbau supaya imani bahwa hosti dan yang dikonsekrasi itu sudah benar-benar menjadi tubuh Yesus Kristus. Dan kalau dia benar-benar menjadi tubuh Yesus Kristus, seharusnya setelah kita terima masuk ke dalam tubuh kita, ada mujizat yang terjadi. Seharusnya. Tetapi sayang ya, kalau kita nggak mengimani, saya bilang sama kawan-kawan, sayang kalau misalnya kita nggak mengimani ya kesaksian. Kadang-kadang saya mau menerima komuni, sakit perut atau batuk-batuk, ya lihatin keadaan badan kita itu sebelum kita menerima
komuni. Dan bisa saja, karena besar kemungkinan mujizat itu bisa terjadi. Batuk bisa hilang, sakit perut bisa hilang. Hanya kesaksiannya, Romo. Terima kasih. Saya kira saya ada 2 pertanyaan, Romo. Mohon. Baik, terima kasih Pak Benyamin. Ya, terima kasih. Ada 4 pertanyaan malah jadinya. Apakah hosti sudah dikonsekrir itu ada expirednya? Ya. Kalau secara segi rohani itu tak pernah ada expirednya. Tetapi ketika itu sudah masuk kepada materinya itu tadi ya, misalnya apa ya, atau malah kita bilang bisa terjatuh kena kotoran, itu menjadi expired, tidak layak untuk dimakan itu. Bagaimana memusnahkannya? Dosen hukum gereja kami, Romo Pitgo, dulu memberikan teknis yang sederhana dan juga sangat praktis. Apabila kita membagi komuni, katanya, komuni itu jatuh, kotor, tidak mungkinlah kita kasih umat. Kalau umat dikasih, pasti umat akan tetap makan. Tetapi itu udah nggak benar secara moral, katanya. Bagaimana dilakukan? Dia seperti yang dilakukan di Brasil itu, ya. Ambil hosti yang sudah rusak atau yang tidak layak dimakan karena bentuk tubuhnya. Kita percaya di situ tetap tubuh Kristus, ya. Itu diuraikan kembali menjadi larut dan dia tidak berbentuk lagi menjadi hosti. Bagaimana caranya? Letakkanlah ke dalam air. Setelah letakkan ke dalam air, dia akan luruh itu nanti jadi bubur. Setelah itu air letakkanlah, air tuangkanlah ke pohon, ke bunga, kemana gitu. Nah, sehingga dia tidak lagi menjadi materi yang membuat orang membuangnya itu menjadi guilty feeling, karena dia itu langsung berfungsi untuk menjadi semacam humus, pupuk bagi tubuh-tubuhan. Tetapi yang mau disampaikan oleh pastor itu tadi itu, ya, harus diluruhkan dia, diluluhkan. Luluhkan itu dia menjadi terurai, sehingga tidak lagi materinya nampak dalam bentuk hosti, meski secuil sekalipun. Kalau suster yang membuat hosti di Kota Batu, di Kuskupan Malang, suster Karmelites, ya, bagaimana cara mereka? Bahkan hosti yang tidak terpakai pun sisa-sisanya itu, Pak, itu kan ada cetakan, ya. Yang sisa cetakan itu kan tetap ada. Tetapi kalau ini dibuang gitu, ini bisa menjadi skandal. Orang kan nggak tahu ini udah konsekrir atau tidak. Bentuknya kan sama kan. Maka suster tetap mengambil sisa hostinya itu dan dijadikan bubur. Jadi kalau frater tugas kor nyanyi ke suster Karmelites pasti dapat bubur, yaitu hosti itu, sehingga dia berguna gitu. Jadi yang selalu dijaga adalah skandal, ya, karena suatu kecerobohan. Jadi baik yang dikonsekrir maupun yang belum konsekrir sekalipun, ya, jangan pernah buang begitu saja, meskipun yang belum dikonsekrir. Nah itu. Kemudian, hosti kenapa bulat bentuknya? Kenapa hosti itu nggak segitiga? Kenapa hosti itu nggak salib? Ya, saya akan menjawab secara tradisi dan juga historis. Pertama, bentuknya itu bulat karena mirip dengan bentuk roti tradisional. Tetapi dia sudah mini. Kalau roti tradisional di Timur Tengah itu bulat dan besar-besar. Kenapa bentuknya bulat? Supaya itu mudah ditelan. Nah itu, tidak segitiga. Nanti kalau segitiga itu, waduh, banyak sekali nanti. Karena struktur mulut dan kondisi batin tiap orang beda-beda kan. Dan kemudian itu selalu tidak beragi. Dan kemudian dibuat menjadi roti yang mudah sekali dia larut. Bahannya itu gandum. Nah, itulah Pak, ini kan teknis sekali, ya. Tapi saya juga baru baca tadi juga dari Google, ya, dari katolik.org, ya.
alasan historisnya itu. Nah, sekarang saya mau memberikan alasan spiritualitasnya. Ini berdasarkan karangan saya saat ini ya. Bulat itu artinya dia tidak menepi. Maka cinta Tuhan juga persis seperti itu. Tidak akan pernah berkesudahan. Tapi kalau hosti itu bentuknya segitiga itu ada ujungnya, Pak. Ya kan? Tapi kalau bulat dia tidak ada. Sama seperti cincin yang diberikan ke kita itu lingkaran kan utuh. Cintanya abadi. Nah, itu Pak. Lalu kemudian pada waktu pengalaman Bapak dulu ya, misa, hosti bentuknya lain, ada air jus atau sirup ya, dan kemudian di Protestan. Protestan juga buat seperti itu ya. Kalau di Protestan atau di gereja lain itu oke, itu kita bukan apa ya. Tetapi tadi itu Pak, di dalam setiap sakramen Katolik itu selalu ada materi dan formanya. Forma itu adalah rumusan doa yang nggak bisa diubah. Materi adalah bahan material yang juga nggak bisa diubah. Apa yang nggak bisa diubah? Yaitu tadi itu hosti dan anggur. Dan anggurnya pun itu nggak bisa kita beli anggur kolesom, anggur cap orang tua gitu, enggak. Iya. Sehingga kita kan ini sudah tidak mendapat lagi jatah anggur dari Australia. Kita sekarang KWI membuka kebun anggur sendiri di daerah Bali dan juga daerah yang lain dengan mutu dan kualitas sama seperti yang di luar negeri. Karena itulah anggur yang murni. Mukjizat Ekaristi yang Bapak singgung tadi benar Pak. Terima kasihlah. Kalau Bapak seperti itu juga Bapak sudah mengambil sebagian dari tugas kami para gembala ya. Untuk menyadarkan umat bahwa hosti itu ya Tuhan. Maka kita harus mengkondisikan tubuh kita menyambut Tuhan itu. Ini perjuangan kita ini Pak. Ya, memang ya. Selalu ada saja lah yang antik-antik di gereja kita ini. Terima kasih ya untuk Bapak Benyamin untuk tanggapan dan masukan serta sharingnya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang lain kalau ada. Terima kasih Pastor, terima kasih. Saya persilakan. Pastor Hendri ya. Silakan Pak Hendri Wigin. Kita selalu menemukan setelah kita Ekaristi, kita lanjut lagi dengan sakramen Maha Kudus. Ya kan? Padahal Ekaristi juga Yesus hadir. Mengapa harus dilanjutkan dengan sakramen Maha Kudus lagi? Itu bagian terakhir tadi saya kurang jelas suaranya Pak. Kita selalu menemukan seperti di Kristus Raja setiap Sabtu itu selesai misa kita juga lanjut dengan sakramen Maha Kudus. Padahal di dalam misa atau Ekaristi Yesus telah hadir, telah kita sembah gitu loh. Bahkan kita terima. Mengapa harus ada penyembahan kepada sakramen Maha Kudus lagi? Maksudnya di situ apa fungsinya? Ya. Jadi yang bagian terakhir itu adalah adorasi sakramen Maha Kudus. Ya, adorasi. Jadi hal ini adalah juga kebiasaan di biara ini, Pak. Jadi Romo Yandi ya mungkin juga mengambil kebiasaan dari biaranya. Kami juga di biara Batu setelah misa itu adalah saat yang paling indah sebenarnya untuk mengadakan adorasi. Kenapa? Kita baru saja menerima tubuh Kristus. Dan adorasi itu sebenarnya adalah saat hening. Hening. Sehingga ketika kita kan biasa kan setelah menerima komuni udah masuk liturgi masuk sehingga saat heningnya itu hilang itu.
Sementara adorasi ini adalah saat hening di hadapan tubuh Kristus yang baru kita terima tadi itu. Maka sangat dianjurkan sebenarnya ini adalah momen yang paling tepat kita mengadakan adorasi sakramen Maha Kudus setelah menerima Hosti Kudus, supaya tubuh Kristus yang baru kita sambut itu kita sekarang membatinkannya secara internal. Ada saat hening. Idealnya, Pak. Tapi tadi itu ketika kita berhadapan di paroki kan habis misa 1, ada misa 2, misa 3 kan. Jadi saya sharing sedikit ya. Di gereja pelayanan kami di Maria Bunda Karmel dan di MKK Tomang dan Meruya itu ada sendiri ruang adorasinya. Dan dibuat sangat nyaman ruang adorasi. Jadi umat yang habis misa langsung masuk ke ruang sakramen Maha Kudus, di situ mereka meditasi adorasi. Nah, itulah Pak jawaban praktisnya ya. Jadi itu sebenarnya langkah berikutnya untuk hening. Tapi ada pastor yang adakan adorasi atau sakramen Maha Kudus dulu disambung dengan Ekaristi. Nah, ini yang agak logikanya agak gimana gitu ya. Itu. Karena gini Pak, teknis saja ya. Adorasi itu kan ada hosti besar kan. Hosti besar ini sebenarnya adalah yang baru dikonsekrir yang kita doakan. Sehingga yang lama itulah kita pakai. Nah ini kan kalau duluan itu baru setelah itu kita ganti ya gimana. Tapi ya kembali lagi, setiap orang punya, tidak ada aturan baku di dalam gereja itu, tetapi tradisi membiara yang tadi itu Pak, biasanya setelah Ekaristi adorasi karena supaya pembatinan tubuh Kristus gitu. Baik, terima kasih ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ya, Romo, Sukri, tadi terputus Romo. Silakan Pak Sukri. Ya. Ini saya mau tanya Romo, apakah awak boleh mengeluarkan hosti dari tabernakel? Karena biasanya orang awam itu kan dilarang naik ke panti imam. Pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah diakon diperbolehkan mengangkat monstran dalam proses perarakan? Karena setahu saya diakon itu tidak diperbolehkan untuk melakukan doa syukur agung. Nah, yang ketiga, Romo, tadi kita judulnya itu apa? Hosti suci hanyalah simbol Tuhan Yesus. Ya, karena itu banyak dikomplain pihak gereja tetangga pada Katolik. Nah, prakteknya kalau kita lihat di luar negeri, katakanlah saya dapat info dari data terakhir bahwa banyak sekte atau denominasi di Amerika setiap minggu muncul yang baru, dan sekarang kebanyakan dari mereka itu sudah mengadakan Ekaristi gini, karena mereka mengikuti model dari Katolik. Jadi ya mungkin ya sekarang ini sudah ada perubahan, ya kan? Nah, jadi yang saya mau tanya, Romo, pernah mengikuti acara gereja tetangga, kemudian dibagikan hosti itu, diberikan dalam jumlah yang banyak, boleh dibawa pulang. Pertanyaan saya, Romo, bolehkah kita makan hosti tersebut? Apakah itu tidak melanggar aturan gereja Katolik? Itu aja, Romo. Baik, terima kasih Pak Sukri. Pertanyaannya penuh dengan surprise Bapak ini ya.
Apakah awam boleh ambil hosti di tabernakel? Waktu awal-awal dulu di Kristus Raja memang pernah ada praktik seperti ini ya. Jawabannya jelas tidak bisa, Pak. Tapi kalau ada situasi yang darurat mendesak sama sekali karena pastornya serangan jantung stroke daripada terapa ya udahlah. Tapi petugas ofisialnya itu adalah orang yang tertabis ya. Minimal koster. Koster itu adalah petugas yang diangkat oleh paroki untuk menata altar, barang-barang rohani di situ. Biasanya suster, Kristus Raja suster itu ya. Tapi itu pun bukan tugas utamanya. Gitu. Jadi nggak bisa dia ambil itu. Lalu kemudian, apakah diakon boleh mengangkat mostran saat perarakan? Kembali lagi, ini tugas ini sebenarnya adalah tugas mereka yang tertahbis. Ya, maka kalau ada misalnya tadi itu kasuistik, ya udah diselesaikan secara kasuistik. Ya, misalnya pastornya nggak bisa mengangkat itu karena tangannya ada stroke atau gimana, ya udah ada asistennya angkat. Tapi pasti itu diberi kekecualian, exception, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi petugas gereja yang lain. Kemudian di luar negeri banyak sekte di Amerika baru bermunculan. Ya, mereka juga mengadakan ekaristi mirip di Indonesia. Di Kersamurni juga Pak, kami jual apa dulu? Hosti untuk agama Protestan dengan anggurnya juga. Pakaiannya juga udah mirip dengan kita. Malah pimpinannya juga dipanggil pastor juga. Sehingga ketika dulu ada yang mualaf-mualaf dulu, mereka Romo asli itu di mata mereka tetap masih orang Katolik, pastor. Nah, lalu sisa hostinya, boleh nggak pulang dimakan? Bapak, gereja Katolik memiliki iman dan kepercayaan. Kalau kita menerima hosti yang kita terima dari imam, itu adalah tubuh dan darah Kristus. Kalau kita menerima hosti dari yang lain, itu bukan tubuh dan darah Kristus, karena kita tidak mengimaninya. Itu tetap adalah berupa makanan biasa. Maka kalau kita dikasih bawa pulang gitu, kalau kita buang seperti itu kan juga nggak baik ya. Kita makan tapi bukan makan sebagai apa, tubuh Kristus, makan sebagai apa ya, roti biasa. Sehingga ada juga kan pernah kasus, bagaimana kalau orang yang bukan Katolik, ya nggak tahu lah diajak kawannya atau entah gimana bodoh-bodoh dia ikut-ikut makan komuni. Bagaimana? Nah, menurut Katolik dia tidak menerima Kristus karena dia tidak mengimani apa yang kita yakini. Nah, itu hanya dalam bentuk material. Nah, itulah jawabannya Pak. Maka kalau dimakan, boleh dimakan daripada kita sia-siakan, kan nggak baik juga ya. Tetapi bukan sebagai tubuh Kristus karena kita tidak mengimani itu. Demikian Pak Sukri. Hai Maluku. Terima kasih Romo pencerahannya. Sama-sama Pak. Baik sekali. Selamat malam Ibu Sinabariba. Gimana kabarnya? Nggak keluar suaranya. Ya Bu. Dan keluar rupe suaramu nana buru. Nggak bisa diapakan dari sini. Diaktifkan karena itu. Nggak di handphone bukan dari situ Ibu. Tekannya di handphone. Di handphone yang sebelah kiri, Ibu. Ibu tekannya di handphone. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, menunggu tanggapan dari yang lain.
Seperti saya katakan, untuk bulan ini adalah final discussion, final class meeting dari saya, karena setelah ini saya akan berangkat ke tempat tugas baru. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya Bapak Ibu, khususnya BPKK Bapak Henry Wijin yang menjadi koordinator dari. Jangan lupa hadirlah nanti pada tanggal 24 hari Sabtu di Paroki Pasar Merah jam 5 sore, misa perpisahan dengan saya. Silakan dibawa. Bisa ngomong ke sana, nggak kedengaran. Sudah masuk Bu Sinabariba suaranya. Sudah mati lagi suaranya. Lalu kemudian apakah minggu depan bagaimana? Untuk minggu depan saya sudah pastikan kita off ya. Tetapi kalau memang masih mau lanjut lagi pengajaran-pengajaran yang mirip seperti ini, saya tunggu masukannya langsung dari Bapak Henry ya, supaya lebih clear semuanya. Itulah pengumuman singkat dari saya. Pertama tentang undangan misa hari Sabtu perpisahan, lalu yang kedua tentang Halo Mo. Kita. Kasih. Salam Romo. Shalom. Ini siapa ini? Shalom. Ibu Sinabariba tadi. Oh, Horas Ibu Sinabariba. Ada apa Bu? Nah, keluar musik. Udah hilang. Mungkin ada mas Paroki Pasar. Ya, masih belum, ya oke lah, bagus lah. Bisa ikut ya. Iya, iya. Ya baik, dari saya itu sajalah. Mungkin Pak Henry bagaimana sebelum kita tutup acara kita ini? Terima kasih banyaklah semuanya ya, sudah membantu saya juga. Terima kasih kepada semua teman-teman ya. Karena di sini Raymond juga sangat berperan. Banyak teman kita seperti Lani juga berperan ya kan. Sehingga memfasilitasi pengajaran ini dapat terlaksana. Dan yang paling utama adalah terima kasih kepada Romo Aditya. Ya, jadi kita sudah banyak belajar. Selama ini banyak yang kita nggak tahu, tapi kita bisa belajar dari pengajaran dari Romo Aditya. Jadi ini sangat berharga dan kita sangat menghargai dan ucapkan terima kasih. Selamat pindah ke Siantar, dan Siantar itu tidak jauh, ya kan? Saya yakin kita masih sering bisa ketemu, apalagi melalui Zoom. Cuman tinggal signal aja di sana kan, signal internet aja. Tapi saya yakin sekarang sudah, walaupun di sana saya yakin signalnya juga mungkin bagus, ya kan? Jadi oke, kita serahkan aja. Nanti saya juga akan sudah akhir tahun, saya kira bulan depan saya akan ajak beberapa teman untuk rapat BPK ya. Bagaimana untuk ke depan, tahun depan itu bagaimana? Karena salah satu yang kita mau adakan seperti CAP ya, kursus evangelisasi tapi melalui Zoom. Jadi kita mungkin akan adakan beberapa kegiatan tapi melalui Zoom. Jadi itulah yang rencana kita akan lakukan, tapi kita akan bicarakan dalam rapat melalui Zoom juga. Oke, terima kasih Romo. Begitulah kami sampaikan ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya Bu Age, makasih. Terima kasih Romo. Bu Age yang paling sedih. Halo. Bu Age mau nangis kelihatannya itu. Manisannya Kan dekat aja Mo, nanti bisa ke sana loh. Manisannya nggak pernah sampai lagi. Nanti kirim ke Siantar. Ibu Francisca Ailing dan Bapak, terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, Romo juga ya, sehat-sehat di sana.
Romo sehat di sana. Kasih Iya. Iya. Nanti Iya, kasih Romo. Michael Cia, Michael, ya. Ibu Sinabariba, Ya, Ma. Ya, Pak. Kasih. Horas, Naburu. Kasih Romo. Malam Romo. iya Malam. Halo semuanya. Selamat malam. Malam. Terima kasih semuanya ya. Selamat jumpa lagi. Tuhan Yuk, memberkati. makasih Om, Tante. Ya. Makasih. Selamat malam. Dadah. Selamat malam. Selamat malam. Pesta Selamat mertua di malam. lain waktu ya. Iya. Ya, Oke. ya, Om semuanya, Tante, teman-teman semua. Kasih Rem. Tetap Remon. Ya. Bye. Oke. Bes, Good night. tapi kalau ini nampaknya lebih ke apanya nampaknya? Age. Dah. Dah. Hai Sis. Iya. Mana? Hai, Sis lagi di pantai ya Sis ya. Iya, di Sama pantai ya, Raymond kan? berdua. Ya. Kami selalu begitu, Tante, di pantai-pantai. Asik lah. I mean. Yuk, Udah. bye-bye Ciage, Pak Edi. Yuk, Hai. Pak Sukri, semuanya. Yo. Jumpa ya di lain Dadah, waktu Om ya. Edi, Sinabariba, Tante Agi, Bye. Sehat selalu Tante ya. Ailing, Amin. Tante Mica, Ya. Di Grace. Oh, Mince Dadah, masih Tante tempat Yanti. Yanti ya. Iya, Tante Mince. Disangka lapangan basket nih loh. Di Mince. Cianti. Suaranya belum dibuka, Tante Mica. Itu belum buka suara Min. Suaranya Min buka bukan. suara. Pastor, pesta perpisahannya di mana? Pesta perpisahan Di Pasar Merah. Oh, di Pasar Merah. Jam 5 sore. Datang Rame itu ya, Mon. Isa Tapi ya. Bisa ya? rame loh Iya. Rame ya. Tapi rame lah. Takut juga. Pakai APD Ciage, pakai APD. Bikin Zoom nanti, Tante. Zoom. Nah, ya buat Zoom lah. Iya, iya, buat Mon. Zoom. Nah, Iya, Ya, Mon, tapi buat Zoom sinyalnya, ya, Mon. Tante. Hah? Ya di sana ya. Kan justru Romo ke sini karena nggak ada sinyal situ, sinyalnya nggak bagus. Oh, di Pasar Merah sinyal kurang ya. udah. Di gerejanya gimana? Di gereja. Ya, Pasar Merah. Buat Zoom ya, bisa lihat. Paulus. Santo Paulus ya? Santo Paulus atau? Iya, Santo Paulus ya? Iya Tante. Ya, Santo Paulus. Hidup kan pokoknya. Udah hidup semua. Udah muncul sini. Ya, ini Ya, dadah. udah keluar suaranya, Cimince. Romo, Si mau ngobrol. dengan Bu Yanti. Iya, Tante Mica tinggal Tante Yanti. Iya, ngungsi. Mengungsi. Nanti kami ke Tadi kusangka Siantar ya. Tante lagi main basket loh. Oh, Lapangan kok besar, lapangan apa nih? Min, gongsinya lama kali. Udah tempat Yanti aja. Oh. Enggak, udah pulang, balik lagi dijemput Yanti. Oh, Undangan. Tapi mau besok tempat si Maria. Undangan si Maria Hasan. Oh. cucunya. Bukan, anaknya Merit. Oh, anak merit. Iyalah, tak boleh rame-rame juga lah. Hari Sabtu atau hari Makanya Sabtu? ngeri-ngeri juga hari Sabtu. Sabtu ya. Ngeri-ngeri juga. Jangan rame-rame lah, bahaya. Iya. Waduh. Tak Dikirim ngeri-ngeri aja sedap. makanan ke rumah. Mon, usahakan zoom, Mon. Usahakan zoom. Jom aja lebih bagus. Jadi Kami kita tunggu bisa kabar sama-sama. baiknya ya. Kami tunggu kabar baiknya, Mon. Ya, doakan bisa lah Tante Zoom. ya. Iya. Ya, pasti. Cek dulu, Pasti, cek. Mon. Ah, ah.
Di tempat. Ini Raymond kerja kan? Ah, 24 kerja kan? hari Sabtu nggak kerja sih, Tante. Oh, Sabtu ini ya? Iya. Iya. Cocok lah itu. Waktu bisa itu. Doakanlah semoga bisa dibikinkan. Ya, nanti rame-rame ya kita bisa lihat lagi. Ada misa maksudnya ya sekalian ya. Ya harus hitung Ayo kecepatan pergi. kecepatan internet di situ. Ya, Pergi, rame Dek. lah Pasar Merah. Pasar Merah rame lah. Ya, Nanti itu yang misa hanya kita, umat tidak. ya hadirlah terakhir sama Romo Adit. Maksudnya Pastor siapa aja yang ikut? Hanya kelompok kategorial yang di bawah koordinator moderator saya. Saya kan bukan kerja di paroki. Tante ini matikan dulu. Saya mau Jadi ya. kita nggak boleh ikut lah. Boleh lah. Boleh. Bimbing. Ah, Di data, Kek, di data. Ini Ibu Nanti Linca nanti kita ke dihantar Siantar ke aja, bawah. Min. Nanti kita ke Siantar aja. Ini ke di mana, Siantar. Ayo Tante? ke Siantar. Ntar kita pergi ke kunjungin pastor Gampang kok. nanti. Sudah ada jalan tol. Kita Ya, di jalan Siantar tol. ajak aku ya. Ya, Ajak aku ya. retret di Siantar, retret pribadi. Iya, iya mau beres. Saya buatkan rumahnya sendiri nanti. Wis. Boleh. Boleh aja mau. Tapi kita nggak pernah pergi ya tempat Romo ini ya, yang Romo tinggal ini nggak pernah kita ke Siantar ya. Tempatnya di mana itu? Mana? Daerah mana? Jauh Tanjung dari Pinggir. apa enggak? Lapangan Tanjung bola. Pinggir. Tanjung Pinggir, dekat apa? Terminal Siantar yang nggak pernah dipakai itu loh. Enggak jadi dipakai. Berarti, Iya. berarti lebih dekat dari lapangan bola ya, Pak Pastor ya? No. Oh ya. Jadi Jauh sebelum kali masuk ya, Jalan Siantar, Medan. kita belok kanan, ring road Jalan yang Medan, jalan ya? langsung bisa ke Parapat itu loh. Oke, Oh, oke. Ring Nanti Road. kita pasti ada ke sana. Oke ya, Pastor kami udah lihat dulu ya Ciage. Ada itu apanya, pamfletnya. Ya, Iya, gampang Yuk, lah. Nanti Romo mau ya. pergi kan bisa Romo kontak-kontak ya. ya. ya, sampai Nanti kita jumpa Ya, nanti Romo. kontak lah. Dadah. Oke semuanya ya. Makasih. Salam ya. Jumpa semua. Ah. Ayo cari. Ini si Jam apa nih? siapa minta didoakan. Ini Yohana anak aja. Nggak tahu ibu kenapa itu bagaimana Apa lagi? Ini Pastor Gindo. Terus kenapa? Saya matikan ya Tante ya. Ya, ya, oke, yuk. Ya.